Ya, selamat pagi Guru. Selamat pagi Bapak Ya, Faisal. sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesekian kalinya saya mengganggu waktu ya panjenengan dari mulai pra observasi, kemudian kita observasi di kelas. Saya juga barangkali mengganggu panjenengan ada proses pembelajaran di kelas, dan akhirnya sekarang di pasca observasi. Dari mulai pra observasi juga pasca, tentunya saya sebagai fasilitator supervisor intinya itu banyak pengalaman-pengalaman yang akhirnya juga bisa saya ambil, di mana ternyata pembelajaran matematika yang tanda kutip biasanya menjadi momok juga akhirnya ketika dikemas dengan pembelajaran yang asik, sehingga anak-anak juga tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran itu. Nah, terkait dengan pasca observasi, saya berharap Ibu Ruru bisa merefleksikan dari hasil observasi kemarin, bagaimana rasa atau pengalaman yang Anda dapat ketika menyampaikan pembelajaran di kelas waktu itu. Monggo silakan. Terima kasih Pak Faisal atas waktunya. Jadi sebelumnya juga saya ingin berterima kasih dulu nih sama Pak Faisal, karena berkat Pak Faisal saya bisa membawa kelas itu menyenangkan. Saya memang beberapa kali sudah pernah diberikan gimana sih cara gini loh biar anak-anak tuh seneng sama matematika gitu kan Pak ya. Masih explaining dulu dan lain sebagainya biar nggak jadi momok seperti yang tadi disampaikan. Nah, kemudian kemarin ketika saya melakukan pembelajaran ketika didampingi sama Bapak itu saya menggunakan penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak tuh lebih antusias, gimana sih cara menerapkan matematika ketika di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kemarin juga saya kaitkan seperti apa yang sudah diajarkan sama Om Sol di kelas, misalkan memukul bola. Nah, betul sekali. Itu kan sesuai dengan Bapak Faisal nih olahraga. Nah, gimana caranya menghitung tinggi maksimal ketika bola melambung? Dan alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar, anak-anak bisa menghitung sesuai dengan minatnya mereka sendiri. Ada yang menggambar, ada yang menulis, ada yang pakai rumus, ada yang pakai HP sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi saya sudah menerapkan diferensiasi. Ya, betul sekali. Saya juga kalau kemarin melihat ketika ada di modulnya ada pembelajaran diferensiasi, dengan juga sudah mempraktekannya di kelas dengan baik, dan kalau menurut saya sukses karena anak-anak akhirnya sangat antusias seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ada kendala tidak ya ketika jenengan melakukan materi itu, menyampaikan materi itu, sebetulnya ada kendala tidak ya kalau jenengan merasakan? Ada Pak. Oh ya, silakan disampaikan. Jadi kemarin itu ketika pembelajaran saya beberapa kali kecolongan. Ya. Kecolongan dalam arti siswa itu memang saya minta untuk menggunakan HP untuk kelompok teknologi, jadi menghitung menggunakan aplikasi matematika. Tetapi ternyata ada anak yang menggunakan handphone untuk bermain games atau menonton video karena mereka merasa bahwa tugas mereka sudah selesai. Itu. Nah, tentunya jenengan sebagai calon guru profesional, harapannya ke depan masih jauh dan sebagainya, dan menuju ke arah guru profesional, tentunya dari masalah yang Anda hadapi, Anda juga sudah memiliki solusinya kan? Nah, kira-kira apa nih kalau kita tahu solusinya? Kalau untuk siswa tadi yang bermain handphone itu berarti saya perlu menerapkan kesepakatan kelas. Jadi sebenarnya sebelumnya di awal pertemuan dulu semester awal saya pernah membuat kesepakatan kelas. Hanya saja bisa jadi anak tuh lupa. Tapi memang pada hari itu saya juga tidak mengingatkan kembali ya. Itu memang kekurangan saya di situ. Nah, sehingga perlu nih hadirnya mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas tadi. Oke, baik, luar biasa Mbak. Jadi paling tidak kan ketika ada masalah kemudian sudah menemukan solusinya, sehingga di pembelajaran berikutnya kan bahasanya tidak kecolongan lagi seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan lagi terkait dengan aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan yang Ibu Ruru laksanakan atau lakukan bagaimana aktivitas pengembangan? Kalau misalkan yang mengenai kecolongan yang tadi berarti area pengembangan saya di pertemuan berikutnya. Satu, membuat kesepakatan kelas kembali yang tertulis. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kemarin juga saya mengalami kendala sehari itu
belum selesai untuk materi fungsi kualitatif dalam kehidupan sehari-hari. Namun diskusinya sudah selesai. Tapi untuk presentasinya belum selesai. Jadi anak-anak itu belum paham mengenai cara yang lain. Nah, berarti untuk pembelajaran berikutnya saya perlu memanage waktu, Bapak. Ya, yang pertama berarti harus memanage waktu, dimanage lagi, kemudian berikutnya ya tadi kesepakatan kelas itu. Ya, baik, oke, baik. Terkait dengan ukuran keberhasilan yang kemarin Ibu Rurah istilahnya sampaikan di kelas, kalau menurut Ibu Rurah ukuran keberhasilannya seperti apa nih? Menurut saya, pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa bisa memahami permasalahan yang ada dengan menggunakan matematis seperti itu. Karena saya matematika ya Pak ya. Nah, sehingga ketika anak bisa merefleksikan hasilnya pembelajaran seperti ini, bisa sampai ada kesimpulannya, berarti pembelajaran tersebut bisa dikatakan berhasil. Pendukungnya apa? Pendukungnya ketika pembelajaran kemarin ya Pak ya. Berarti satu, perlu ada kesepakatan kelas. Nah, itu penting banget. Karena biar tidak terjadi seperti tadi. Kemudian berikutnya adalah lembar kerja setelah didik yang perlu disiapkan. Kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan. Oke. Berarti harus LKPD juga sangat penting ya? Penting sekali. Baik, terima kasih. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan tentang ini rencana tidak lanjut untuk kedepannya. Silakan. Untuk rencana saya pembelajaran berikutnya, berarti saya harus bisa memanage waktu dengan baik agar sehari itu pembelajaran bisa selesai dan sampai menimbulkan permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, tadi Pak, berarti saya perlu mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang sudah saya buat sehingga siswa itu bisa menerapkan budaya positif. Dan anak-anak itu tidak berbuat sesukanya mereka sendiri sehingga bisa bertanggung jawab dengan tugasnya mereka. Kalau kemarin yang dengan sampaikan materinya kan 2 JP ya? Betul. Anda merasa cukup nggak materi itu disampaikan 2 JP? Menurut saya kurang. Kurang ya? Berarti nanti di modul bisa dibetulkan lagi menjadi barangkali 2 pertemuan 4 JP seperti itu ya? Terima kasih ya Pak Faisal. Berarti perlu ada tambahan waktu ya, biar anak lebih nantinya bisa paham lebih dalam lagi tentang materi itu ya. Oke, saya kira cukup itu dulu. Terima kasih untuk hari ini di pasca observasi luar biasa, dan saya sebagai supervisor merasa senang dan bangga. Saya berterima kasih bisa mensupervisor Ibu Rurah yang tentunya juga akhirnya menambah pengalaman baru bagi saya, bahwa yang tadinya saya melihat, bahkan saya sendiri merasakan bahwa dari dulu saya pelajaran matematika itu tadi saya sampaikan bahwa menjadi momok, ketakutan, takut nggak bisa dan lain sebagainya. Tapi ketika disampaikan dengan tepat, dengan ada permainan, dengan ada istilahnya inovasi baru, cara penyampaiannya, sehingga ternyata belajar matematika itu menjadi asik, bahkan waktunya malah cenderung kurang ya, ditambah lebih mendalam lagi, makin asiknya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Rurah atas waktunya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal.